Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara pengisian SPT PPH pasal 23. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Dari saya, perkenalkan nama saya Feti Oktadilisia dengan NIM 63250871. Nama saya Ananda Safitri dengan NIM 63250957. Nama saya Dian Aulia Pratiwi dengan NIM 63250737. Nama saya Revano Firwansa dengan NIM 63250956. Sebelum masuk cara pengisian bukti potong dan SPT, saya akan menjelaskan apa itu pajak dan tarif pengenaan PPH pasal 23. Pajak merupakan kontribusi atau iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum. PPH pasal 23 memiliki dua tarif utama. Yang pertama yaitu tarif sebesar 15% yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium dan diskonto, royalti, serta hadiah, penghargaan, dan bonus. Yang kedua, tarif sebesar 2% yang dikenakan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Rumus penghitungan PPH pasal 23 adalah dasar pengenaan pajak atau DPP dikali dengan tarif. Di sini saya akan menjelaskan bukti potong PPH pasal 23. Terdapat 5 bukti potong, saya akan menjelaskan bukti potong yang pertama. Di sini di bukti potong ada nomor, ada masa pajak pada bulan Maret, dan sifatnya tidak final, status normal. Dan yang pertama adalah pengisian identitas wajib pajak yang dipotong dan atau dipungut PPH atau penerimaan penghasilan. Yang pertama itu pengisian NPWP atau NIK, yang kedua nama perusahaan, dan yang ketiga adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, yang kedua ini adalah pemotongan dan atau pemungutan PPH 23. Di sini jenis fasilitasnya tanpa fasilitas, jenis PPH-nya pasal 23, dan untuk di sini ada kode objek pajak, yaitu 24110441. Objek pajaknya adalah jasa logistik, dan untuk DPP 4.778.500 perak, dan tarifnya adalah 2%. Dan pajak penghasilan yang terutang sejumlah 95.570 perak. Di sini untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang, DPP dikali dengan tarif PPH 23 atas jasa logistik. Dan yang ketiga, sama dengan halnya yang pertama. Pertama yaitu pengisian NPWP atau NIK, yang kedua nomor identitas tempat kegiatan usaha, dan yang ketiga adalah nama pemotong dan atau pemungut PPH, dan yang keempat adalah tanggal, kelima adalah nama penanda tangan atau penanggung jawab, dan keenam adalah pernyataan wajib pajak. Sekarang adalah bukti potong yang kedua. Bisa dilihat bahwa bukti potong yang kedua itu sangat berbeda dengan bukti potong sebelumnya. Perbedaan di mana? Bisa kita lihat kode objek pajaknya 2410456 dengan objek pajak jasa pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan DPP 4.038.520 perak dengan tarif 0%, di mana DPP dikali dengan tarif didapat pajak penghasilan terutangnya adalah 0. Mengapa di sini tarifnya 0? Bisa kita lihat dari jenis fasilitas di mana perusahaan mendapatkan surat keterangan bebas pajak pemotongan PPH pasal 23. Selanjutnya kita ke bukti potong yang ketiga, sama seperti sebelumnya. Yang pertama ada kode objek pajak yaitu 24110424. Selanjutnya objek pajak. Objek pajaknya itu jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. DPP-nya itu sebesar 460.000, tarifnya 2%, dan pajak penghasilan yang terutangnya itu 9.200.
Selanjutnya, masuk bukti potong keempat dengan kode objek pajak yang sama, yaitu 2410425 dengan objek pajak jasa pembuatan dan atau pengelolaan website. DPP-nya yaitu 19.500.000 dengan tarif 2%, maka pajak penghasilan terutangnya yaitu 390.000. Terakhir, bukti potong yang kelima dengan kode objek pajak 2410431, objek pajaknya jasa maklon dengan DPP 15.265.000, tarifnya 2%, lalu ada pajak penghasilan terutang sejumlah Rp305.300. Setelah bukti pemotongan pajak, kita masuk ke daftar objek pemotongan pajak penghasilan atau pemungutan pajak penghasilan pihak lain. Di surat daftar objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pihak lain. Di sini ada kolom NPWP diisi dengan 09 sekian. Lalu masa pajaknya di bulan Maret 2026. Beralih ke objek pajak yang dilakukan pemotongan PPh pasal 23, karena data kita termasuk jasa lain-lain, maka data tersebut dimasukkan ke dalam baris jasa lain. Dikarenakan salah satu data ada yang tidak dikenakan tarif 2%, jadi DPP-nya sebesar 40.003.500. Lalu, jumlah PPh terutang yang diisi di kolom A5 sebesar 800.070 perak. Dan yang terakhir, isi poin ke-33 yaitu jumlahnya untuk DPP 40.003.500. Dan jumlah PPh yang terutangnya sebesar 800.070 perak. Dan yang terakhir di sini ada surat pemberitahuan atau SPT masa pajak penghasilan. Yang pertama, kita mengisi masa pajaknya terlebih dahulu. Data kita itu menggunakan periode Maret 2026, maka diisinya 003 2000. Setelah itu di sini ada SPT normal dan SPT pembetulan. Karena kita bukan SPT pembetulan, jadi kita pilihnya yang SPT normal ya. Ini kita centang aja di SPT normalnya. Oke. Lalu di kolom selanjutnya ada identitas pemotong atau pemungut PPh. Yang pertama ada NPWP, dua kode pertama itu ada 09 sekian. Jadi yang pertama di sini kita isi 09 terlebih dahulu. Ininya sekian ya. Lalu sebagai contoh namanya itu ada PT Elang. Sebagai contoh kita itu PT Elang. Untuk alamatnya juga di Slipi. Nomor teleponnya
0821 sekian. Lalu di kolom kedua, di sini ada resum pajak penghasilan. Karena kita merupakan PPh 23, kita fokusnya ke poin kedua ini, yaitu PPh yang telah dilakukan pemotongan atau pemungutan. Kita isinya di pasal 23. Jadi, kita isi di kolom PPh terutangnya. PPh terutangnya ini didapat dari bukti potong, semua bukti potong, jumlahnya itu kita bisa lihat di induknya sebesar 800.070 perak atau 70 rupiah karena PPh-nya tidak ditanggung negara atau pemerintah, jadi kita isinya di pojok sini atau disebutnya itu sebagai jumlah PPh yang disetor dengan PBK. Nominalnya masih sama, 800.070 perak. Nah, kita fokus ke rekapitulasi PPh, yaitu di kolom jumlah di bagian nomor 11. Ini nominalnya masih sama, 800.070 perak. Terus di pojoknya juga sama ya, karena kita tuh bukan ditanggung sama pemerintah atau negara. Jadi kita isinya di sebelah sini, di bagian dengan PBK. Untuk total 12 ini, jumlah total PPh dan PPh yang disetor dengan SSP atau BPN dan PBK-nya itu kita isinya yang ini ya, nominalnya masih sama semua. Karena ini induknya, jadi nominalnya itu sama. Bagian yang terakhir itu bagian C, pernyataan dan tanda tangan. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada wajib pajak atau wajib pajak pengurus tuh kayak dan lain-lain. Yang kedua ada kuasa wajib pajak. Di sini tergantung siapa yang isi. Jadi kita isinya itu wajib pajak aja ya yang pertama. Ini kita centang sama seperti sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada nama. Namanya itu yang bertanda tangan. Itu kita ambil contohnya itu Kevin. Ini kita taruh di sini. Dan yang terakhir itu ada tanggal. Tanggalnya itu karena kita periodenya Maret, kita ngambilnya 31 Maret. Ini masa terakhirnya ya dibayarnya. Jadi 30, ini 3, di sininya 1. Nah, ininya bulannya itu bulan Maret, kosong. Ininya 3. 6. Setelah itu ada pernyataan wajib pajaknya, nanti ada QR kodenya.